Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk mata kuliah geometri transformasi kita hari ini, kita akan membahas materi mengenai similaritas. Sebelum menuju ke materi, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 9 kelas 2019A yang beranggotakan yang pertama Siti Ainuriza dengan NPM 192151006, yang kedua ada Penny Mareta dengan NPM 192151010, yang ketiga ada Aisulistiawati dengan NPM 192151014, yang keempat ada Bima Ria Renaldi dengan NPM 192151028. Similaritas. Dari definisi 8.1, transformasi T disebut kesebangunan jika dan hanya jika ada konstanta K lebih dari 0. Sehingga untuk setiap P dan Q, P aksen Q aksen sama dengan K dikali PQ, dengan P aksen sama dengan TP, dan Q aksen sama dengan TQ. Berikut adalah gambarnya. Gambar tersebut memberi gambaran bahwa suatu pemetaan yang merupakan kesebangunan dengan K sama dengan 2, di mana P sama dengan TP, Q aksen sama dengan TQ, dan R aksen sama dengan TR. Jadi, P aksen Q aksen sama dengan 2 dikali PQ, dan P aksen R aksen sama dengan 2 dikali PR. Pada kesebangunan yang mempunyai nilai K sama dengan 1, kesebangunan tersebut akan berupa isometri sebab P aksen Q aksen sama dengan PQ. Dengan demikian, jelaslah bahwa isometri adalah bagian dari kesebangunan. Untuk memperoleh sebuah isometri, tidak dapat diturunkan dari kesebangunan begitu saja. Akan tetapi, sifat-sifat yang berlaku pada isometri otomatis berlaku pula dalam kesebangunan. Oleh karena itu, jika T suatu kesebangunan, maka T berlaku teorema dasar isometri sebagai berikut. Pada teorema 8.1, jika T kesebangunan, maka T memetakan garis pada garis, T mengawetkan ukuran sudut, dan T mengawetkan kesejajaran. Kita buktikan, yang pertama T memetakan garis pada garis. Andaikan G garis yang memuat titik A dan B dengan A tidak sama dengan B. Misalkan A aksen sama dengan TA dan B aksen sama dengan TB. Akan dibuktikan bahwa TG sama dengan A aksen B aksen. Untuk membuktikan dua garis tersebut sama, kita lakukan dengan cara berikut. Yang pertama, A, TG subset dari AB dan B, AB subset dari TG. Dibuktikan A, TG subset dari AB. Ambil P aksen elemen dari TG, berarti ada P elemen dari G sehingga TP sama dengan P aksen. Andaikan P antara A dan B, maka AP ditambah PB sama dengan AB. Sementara itu, di sini didefinisikan A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, dan P aksen sama dengan TP. Maka A aksen P aksen sama dengan K dikali AP, dan P aksen B aksen sama dengan K dikali PB. Jadi, A aksen P aksen ditambah P aksen B aksen sama dengan K dikali AP, ditambah K dikali PB sama dengan K dikali AP ditambah PB sama dengan K dikali AB. Berikut adalah gambarnya. Menurut definisi kesebangunan, A aksen B aksen sama dengan K dikali AB, maka A aksen P aksen ditambah B aksen P aksen sama dengan A aksen B aksen. Hal ini berarti P aksen antara A aksen dan B aksen. Jadi A aksen P aksen dan B aksen segaris. Sehingga demikian P aksen elemen dari A aksen B aksen. Maka itu TG elemen dari A aksen B aksen. Selanjutnya dibuktikan AB subset dari TG. Ambil Q aksen elemen dari A aksen B aksen. Oleh karena T suatu transformasi, pasti T subjektif, artinya ada Q sehingga Q aksen sama dengan TQ. Andaikan Q aksen antara A aksen dan B aksen, maka A aksen Q aksen ditambah Q aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Andaikan Q bukan elemen dari G, maka dengan sifat pertidaksamaan segitiga, kita memperoleh AQ ditambah QB lebih dari AB. Kedua ruas dikalikan dengan K lebih dari 0, maka kita peroleh K
dikali AQ ditambah K dikali QB lebih dari K dikali AB. A aksen Q aksen ditambah Q aksen B aksen lebih dari A aksen B aksen. Ini bertentangan dengan akibat Q aksen antara A aksen dan B aksen, yaitu A aksen Q aksen ditambah Q aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Dengan demikian, pengandaian Q bukan elemen dari G tidak benar. Jadi, haruslah Q elemen dari G atau Q aksen elemen dari TG. Karena setiap mengambil Q aksen elemen dari B aksen A aksen, kita berhasil menunjukkan bahwa Q aksen elemen dari TG. Berarti A aksen B aksen subset dari TG. Maka terbuktilah TG sama dengan A aksen B aksen. Atau peta suatu garis oleh T adalah garis juga. Yang kedua, T mengawetkan ukuran sudut. Untuk membuktikan bahwa T mengawetkan ukuran sudut, kita andaikan peta dari sudut ABC oleh T adalah sudut A aksen, B aksen, C aksen, atau T adalah sudut ABC, sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Menurut peta BA, BC, dan AC berturut-turut adalah garis B aksen, A aksen, B aksen, C aksen, dan A aksen, C aksen. Oleh karena itu, peta segitiga ABC oleh T adalah segitiga juga, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Karena T kesebangunan, maka A aksen, B aksen sama dengan K dikali AB, A aksen, C aksen sama dengan K dikali AC, dan B aksen, C aksen sama dengan K dikali BC. Dari gambar tersebut, dengan menggunakan teorema kesebangunan yang unsur-unsurnya sisi, kita simpulkan bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen kongruen dengan segitiga ABC. Akibatnya, sudut A aksen, B aksen, C aksen kongruen dengan sudut ABC atau M sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan M sudut ABC atau T sudut ABC sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Yang ketiga, yaitu T mengawetkan kesejajaran. Diketahui G sejajar dengan H, TG sama dengan G aksen, dan TH sama dengan H aksen. Akan dibuktikan bahwa G aksen sejajar dengan H aksen. Andaikan G aksen sejajar dengan H aksen, misal X sama dengan G aksen irisan dari H aksen, maka X elemen dari G aksen dengan X elemen dari H aksen. Untuk X elemen dari G aksen berarti Y elemen dari G sehingga TY sama dengan X. Untuk X elemen dari H aksen berarti Z elemen dari H sehingga TZ sama dengan X. Dari dua hal tersebut, kita peroleh TY sama dengan TZ. Karena T kesebangunan yang berarti T transformasi, maka T injektif. Oleh karena itu, dari TY sama dengan TZ, maka Y sama dengan Z. Karena Y elemen dari G, Z elemen dari H, dan Y sama dengan Z, maka Z elemen dari G irisan H. Atau Y sama dengan G irisan dari H. Ini berarti G dan H berpotongan, atau kontradiksi dengan yang diketahui bahwa G sejajar dengan H. Dengan demikian, pengandaian bahwa G aksen sejajar dengan H aksen itu tidak benar. Jadi, haruslah G aksen sejajar dengan H aksen. Dari teorema 8.2 atau teorema akibat, kesebangunan mengawetkan ketegak lurusan dua buah garis. Dibuktikan, ambil garis K tegak lurus dengan M, sehingga sudut antara K dan M adalah 90 derajat ke A. Menurut teorema 2, karena T kesebangunan, maka T mengawetkan ukuran sudut. Karena TK sama dengan K aksen, TM sama dengan M aksen, serta sudut antara K dan M adalah 90 derajat, maka sudut antara K aksen dan M aksen adalah 90 derajat juga. Atau K aksen tegak lurus dengan M aksen. Jadi, T mengawetkan ketegak lurusan dua buah garis. Teorema 8.3. Jika T dan L adalah kesebangunan, maka TL adalah kesebangunan. Bukti. Menurut definisi, karena T dan L kesebangunan,
maka T dan L adalah transformasi. Kita tahu bahwa komposisi dua buah transformasi adalah transformasi. Karena T dan L transformasi, maka TL adalah transformasi. Akan kita tunjukkan TL adalah kesebangunan. Artinya, ada skalar K lebih dari 0 sehingga untuk setiap pasang titik P dan Q, P double aksen, Q double aksen sama dengan K, PQ, dengan P double aksen sama dengan TL, P, dan Q double aksen sama dengan TL, Q. Misalkan LP sama dengan P aksen dan LQ sama dengan Q aksen, karena L kesebangunan, maka P aksen, Q aksen sama dengan T, PQ. Dengan T lebih dari 0, kita tahu bahwa TLP sama dengan T, LP sama dengan T, P aksen, sama dengan P aksen, dan TLQ sama dengan T Q aksen sama dengan Q aksen. Karena T kesebangunan, maka P double aksen, Q double aksen sama dengan L P aksen, Q aksen, dengan L lebih dari 0. Dari P aksen, Q aksen sama dengan T PQ, dan P double aksen, Q double aksen sama dengan L P aksen, Q aksen, kita peroleh hubungan P double aksen, Q double aksen sama dengan L T PQ, atau P double aksen, Q double aksen sama dengan L T PQ. Karena L lebih dari 0 dan T lebih dari 0, maka LT lebih dari 0. Mengapa? Sebab LT adalah kesebangunan menurut definisi. Nah, yang B, dilatasi. Definisi 8.2. Diketahui sebuah titik A dan bilangan positif R. Pemetaan yang berpusat A dengan faktor skala R disebut dilatasi atau dinotasikan DAR jika dan hanya jika untuk setiap titik P di V berlaku. Jika P sama dengan A, maka DAR P sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, maka DARP sama dengan P aksen. Dengan P aksen adalah titik pada sinar AP, sehingga AP, R, AP. Pernyataan ini ekuivalen dengan P aksen, yaitu titik yang mengakibatkan APR, AP. Yang pertama, memperlihatkan DAR surjektif. Untuk memperlihatkan bahwa DAR surjektif, kita harus memperlihatkan bahwa setiap titik pada bidang mempunyai tepat satu peta oleh dilatasi DAR. Ambil Y, bagian dari V, harus diperlihatkan bahwa Y mempunyai prapeta. Misalkan X bagian dari sinar AY sehingga AX sama dengan 1/R AY. Dengan menggunakan definisi dilatasi DAR, bila X aksen peta dari X, maka DAR X sama dengan X aksen. Nah, jadi AX aksen sama dengan R AX. AX aksen sama dengan R dikali 1/R AY, atau AX aksen sama dengan AY. Karena A X aksen dan Y segaris X aksen sama dengan Y, maka itu kita memperoleh DAR X sama dengan Y. Nah, ini berarti Y memiliki prapeta yaitu X dari DAR adalah surjektif. Yang kedua, menunjukkan DAR injektif. Teorema 8.4. Setiap dilatasi adalah kesebangunan. Nah, teorema 8.5, jika S garis dan S aksen peta garis S oleh dilatasi DAR, maka S aksen sama dengan S jika A bagian dari S dan S aksen sejajar S jika A bukan bagian dari S. Menurut teorema kesebangunan, segitiga APQ
ekuivalen dengan segitiga APCQ SSDS. Akibatnya sudut APQ kongruen dengan sudut AP aksen Q aksen atau S sejajar PQ. Karena P elemen S dan Q IS, maka P aksen elemen S aksen dan Q aksen elemen S aksen yang melalui titik P aksen dan Q aksen hanya ada sebuah garis, yaitu S aksen sama dengan PQ, sehingga S sejajar PQ sama dengan S aksen, jadi S sejajar S aksen. Yang C, komposisi dilatasi. Teorema 8.6. Jika DAR adalah sebuah dilatasi dengan pusat A, B, dan faktor skala R, maka untuk P, X, Y sebarang titik di bidang berlaku DARP sama dengan Rx tambah A kali I dikurangi R, Ry tambah B dikali 1 kurangi R. Teorema 8.7. Komposisi dua dilatasi DA, R dan DB, S dengan A tidak sama dengan B adalah suatu dilatasi DC, RS dengan C pada AB jika RS tidak sama dengan 1. Sementara itu, bila RS sama dengan 1, komposisi dua dilatasi tersebut adalah suatu translasi yang sejajar dengan AB. Teorema 8.8. Jika DA, R dan DA, S adalah dua buah dilatasi dengan pusat yang sama, yaitu A, maka A, DA, R, DA, S sama dengan DA, RS jika RS tidak sama dengan 1. B, DA, R, DA, S sama dengan I jika RS sama dengan 1. C, DA, R, DA, S sama dengan DA, S, DA, R. Bukti, ambil P, X, Y, dan A, B. DA, R, P sama dengan DA, R, X, Y sama dengan Rx tambah A kali 1 kurangi R, Ry tambah B kali 1 kurangi R sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan P aksen. DA, S, P aksen sama dengan DA, S, X aksen, Y aksen sama dengan S, X aksen tambah A kali 1 kurangi S, SY aksen tambah B kali 1 kurangi S. DA, S, DA, RV sama dengan DA, S, DA, R, XY. DA, S, Rx tambah A 1 dikurangi R, Ry tambah B kali 1 dikurangi R. Jadi bila Rs sama dengan 1, maka DA, S, DA, R, P sama dengan 1 kali X tambah A kali 1 dikurangi 1, 1 kali Y tambah B kali 1 dikurangi 1, X, Y, P. Nah, jadi titik P, X, Y merupakan titik invarian dari DA, S, DA, R. Karena P, X, Y diambil sebarang, maka berlaku untuk setiap titik P di bidang. Jadi, DA, S, DA, RP sama dengan 1P untuk setiap P di bidang, atau DA, S, DA, R sama dengan I. Selanjutnya, teorema 8.9. Untuk setiap dilatasi DA, R, balikannya adalah DA 1R. Bukti, persamaan komposisi DA, S, DA, R sama dengan 1, sama dengan I dengan RS sama dengan 1, maka S sama dengan 1 per R, maka itu DA, S, DA, R sama dengan DA 1R. DA, R sama dengan I, jadi DA, R pangkat 1 sama dengan DA, IR. Selanjutnya, teorema 8.10. Diketahui translasi G, AB dan dilatasi DA, 2 dan DB
2, maka AB sama dengan DA2 DB negatif 1, 2. Bukti, menurut teorema 8.7, kalau faktor skala komposisi dilatasi RS sama dengan 1, maka komposisi DA, 2 DB, 1, 2 adalah translasi. Nah, akan ditunjukkan bahwa G CD sama dengan G AB dengan memperlihatkan CD AB. Teorema 8.11. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa komposisi antara dilatasi dan isometri tidak selalu menghasilkan dilatasi atau isometri. Hasil komposisi tersebut merupakan kesebangunan. Tampaknya tidak sukar untuk memperlihatkan bahwa komposisi dua kesebangunan adalah kesebangunan, karena setiap isometri adalah kesebangunan yang faktor skalarnya 1 dan setiap dilatasi juga kesebangunan. Kita pun memperoleh teorema berikut. Teorema 8.12. Komposisi sejumlah dilatasi dan isometri adalah kesebangunan. Selanjutnya, teorema similaritas dan persamaan similaritas. A. Teorema similaritas atau kesebangunan. Teorema 8.13. Teorema kesebangunan. Jika DABC sebangun dengan DXYZ, maka ada tepat satu kesebangunan T, sehingga TA sama dengan X, TB sama dengan Y, dan TC sama dengan Z. Bukti, akan dibuktikan dua hal, yaitu 1. Keberadaan atau eksistensi kesebangunan. Untuk memperlihatkan eksistensi kesebangunannya, kita gunakan yang diketahui, yaitu segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ, maka ada K lebih dari 0, sehingga XY sama dengan KAB, YZ sama dengan KBC, dan XZ sama dengan KAC. Buatlah dilatasi DAK, sehingga DAK segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Bisa dilihat pada gambar, maka A aksen, B aksen sama dengan KAB sama dengan XY, B aksen, C aksen sama dengan KBC sama dengan YZ, dan A aksen, C aksen sama dengan KAC sama dengan XZ. Berdasarkan teorema kekongruenan, sisi segitiga A aksen, B aksen, C aksen kongruen dengan segitiga XYZ. Menurut teorema dasar isometri, ada tepat satu isometri M, sehingga MA aksen sama dengan XMB aksen sama dengan Y, dan MC aksen sama dengan Z. Jika T adalah komposisi antara M dan DAK, T sama dengan MDAK, memetakan A ke X, B ke Y, dan C ke Z, dengan TA sama dengan MDAK A sama dengan MA aksen sama dengan X, B sama dengan MDAK B sama dengan MB aksen sama dengan YT, C sama dengan MDAK C sama dengan MC aksen sama dengan Z. Karena T adalah komposisi antara dilatasi dan isometri, maka T adalah kesebangunan. Jadi terbukti eksistensi kesebangunan tersebut. Yang kedua yaitu ketunggalan kesebangunan tersebut. Untuk membuktikan ketunggalan kesebangunan yang memetakan segitiga ABC ke segitiga XYZ, kita misalkan ada dua kesebangunan, yaitu S dan T, sehingga S segitiga ABC sama dengan segitiga XYZ, dan T segitiga ABC sama dengan segitiga XYZ. Akan dibuktikan bahwa S sama dengan T. Ambil titik P sebarang. Akan diperlihatkan SP sama dengan TP. Misalkan SP sama dengan P aksen dan TP sama dengan P double aksen. Andaikan P aksen tidak sama dengan P double aksen, oleh isometri S, A aksen P aksen sama dengan XP aksen sama dengan KAP. Oleh isometri TA double aksen P double aksen sama dengan XP double aksen sama dengan KAP. Dari dua hal di atas, kita peroleh hubungan XP aksen sama dengan XP double aksen. Ini berarti bahwa X pada sumbu P aksen P double aksen
Dengan cara yang sama dapat diperlihatkan bahwa Y berada pada sumbu P aksen P double aksen dan Z berada pada sumbu P aksen P double aksen. Jadi, X, Y, Z terletak pada sumbu PP atau X, Y, Z segaris. Jadi, SP sama dengan TP. Karena P diambil sebarang berarti berlaku untuk setiap P yang diambil sehingga SP sama dengan TP. Untuk setiap P titik di bidang, jadi haruslah T sama dengan S. Teorema berikut menggunakan prinsip teorema dasar isometri, yaitu komposisi paling banyak 3 pencerminan yang dapat mewakili sebuah isometri. Akan tetapi, pada teorema berikut, isometri itu dikomposisikan dengan dilatasi. Teorema 8.14. Setiap kesebangunan dapat dinyatakan sebagai komposisi antara dilatasi dan paling banyak 3 buah pencerminan atau sebuah isometri. Bukti. Ada 3 titik yang tak segaris A, B, dan C. Misalkan T adalah kesebangunan dengan TA sama dengan A double aksen, TB sama dengan B double aksen, dan TC sama dengan C double aksen. Ini berarti ada K lebih dari 0, sehingga A double aksen, B double aksen sama dengan KAB, B double aksen, C double aksen sama dengan KBC, dan A double aksen, C double aksen sama dengan KAC. Buatlah dilatasi dengan pusat dan faktor skala K sehingga segitiga ABC dipetakan ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen, atau DAK sama dengan segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Maka A aksen, B aksen sama dengan KAB sama dengan A double aksen, B double aksen, B aksen, C aksen sama dengan KBC sama dengan B double aksen, C double aksen, dan A aksen, C aksen sama dengan KAC sama dengan A double aksen, C double aksen. Bisa dilihat pada gambar. Menurut teorema kekongruenan, sisi segitiga A aksen, B aksen, C aksen kongruen dengan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Menurut teorema isometri, ada tepat satu isometri M yang memetakan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ke segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Jadi, M segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dengan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Maka itu M DAKA sama dengan MA aksen sama dengan A double aksen. DAKB sama dengan MB aksen sama dengan B double aksen. MDAK C sama dengan MC aksen sama dengan C double aksen. Definisi 8.3. Dua himpunan A dan B disebut sebangun, dinotasikan A sebangun dengan B jika dan hanya jika ada kesebangunan yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya materi B yaitu persamaan similaritas. Persamaan isometri. Jika T isometri langsung, PXY sebarang titik di bidang, dan TP sama dengan P aksen dengan P aksen, X aksen Y aksen, maka X aksen sama dengan AX dikurangi BY ditambah C, dan Y aksen sama dengan BX ditambah AY ditambah D, dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1, jadi matrik isometri langsungnya adalah T sama dengan AB0 negatif BA0 CD1 dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Jika T isometri lawan, PXY sebarang titik di bidang, dan TP sama dengan P aksen. Dengan P aksen sama dengan X aksen Y aksen, maka X aksen sama dengan AX dikurangi BY ditambah C, dan Y aksen sama dengan negatif dalam kurung BX ditambah AY ditambah D, atau Y sama dengan negatif BX dikurangi AY dikurangi D, dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1, sehingga matriks isometri lawannya adalah T sama dengan A negatif B 0, negatif B negatif A 0, C negatif D 1, dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1.
Jadi, persamaan isometri T yang memetakan titik P, X, Y ke titik P aksen, X aksen, Y aksen adalah X aksen sama dengan AX dikurangi BY ditambah C, Y aksen sama dengan plus minus BX ditambah AY ditambah D, dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Maka dari itu, matriks isometrinya adalah T sama dengan A plus minus B 0, negatif B plus minus A 0, C plus minus D 1, dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Persamaan dilatasi. Dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skalanya R yang memetakan titik P, X, Y ke titik P aksen, X aksen, Y aksen mempunyai persamaan X aksen sama dengan RX, Y aksen sama dengan RY, atau X aksen sama dengan RX tambah 0Y, Y aksen sama dengan 0X ditambah RY. Jadi matrik dilatasinya adalah D sama dengan R0, 0R. Apabila dinyatakan dalam bentuk matriks ordo 3x3 adalah D, R00, 0R0, 001. Sementara itu dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skalanya R yang memetakan titik P, X, Y ke titik P aksen, X aksen, Y aksen mempunyai persamaan X aksen sama dengan Rx tambah A kali 1 kurangi R, Y aksen sama dengan Ry tambah B kali 1 kurangi R, atau X aksen sama dengan Rx tambah 0Y tambah A kali 1 kurangi R, Y aksen sama dengan 0x tambah Ry tambah B kali 1 kurangi R. Sehingga matrik dilatasinya adalah D, R0, A kali 1 kurangi R, 0R, B kali 1 kurangi R, 001. Nah, persamaan isometri dan dilatasi di atas dapat digunakan untuk menentukan persamaan similaritas atau kesebangunan. Caranya sebagai berikut. Kita tentukan komposisi antara matrik dilatasi D sama dengan R00, 0R0, 001 dan matrik isometri T dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Similaritas dapat dinyatakan sebagai komposisi antara dilatasi dan isometri. Teorema 8.14 S sama dengan DT sama dengan R00, 0R0, 001 kali A negatif BC, BAD 001 sama dengan RA negatif RB, RC, RB, RA, RD 001 dengan R kuadrat A kuadrat tambah R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0. Karena T adalah matriks isometri langsung, similaritas S sama dengan DT merupakan similaritas langsung. Misalkan DTP sama dengan P aksen dengan PX, Y dan P aksen, X aksen, Y aksen. Dengan demikian, persamaan similaritas langsungnya adalah X aksen sama dengan RAX dikurangi RBY tambah RC. Y aksen sama dengan RBX tambah RAY tambah RD dengan R kuadrat A kuadrat tambah R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0. Misalkan P sama dengan RA dan Q sama dengan RB, maka persamaan similaritas di atas dapat pula ditulis sebagai berikut. X aksen sama dengan PX dikurangi QY tambah C, Y aksen sama dengan QX tambah PY tambah D dengan P kuadrat tambah Q kuadrat tidak sama dengan 0. Berikut kita tentukan komposisi antara matrik dilatasi. D sama dengan R00, 0R0, 001 dengan matrik isometri T, A negatif BC, negatif B, negatif A, negatif D, 001 dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. E sama dengan DT sama dengan R00, 0R0, 001 kali A negatif BC, negatif B, negatif A, negatif D, 001 sama dengan RA, negatif RB, RC, negatif RB, negatif RA, negatif RD, 001 dengan R kuadrat A kuadrat tambah R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0.
Karena T adalah matrik isometri lawan, maka similaritas S sama dengan DT merupakan similaritas lawan. Misalkan DTP sama dengan P aksen dengan PX, Y dan P aksen X aksen, Y aksen. Dengan demikian, persamaan similaritas lawannya adalah X aksen sama dengan RAX dikurangi RBY tambah RC, Y aksen sama dengan negatif RBX dikurangi RAY kurangi RD dengan R kuadrat A kuadrat tambah R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0. Dengan mengambil P sama dengan RA dan Q sama dengan RB, persamaan similaritas di atas dapat pula ditulis sebagai berikut. X aksen sama dengan PX dikurangi QY sama dengan dikurangi QY tambah C. Y aksen sama dengan negatif QX dikurangi PY dikurangi D dengan P kuadrat tambah Q kuadrat tidak sama dengan 0. Jadi persamaan similaritas S yang memetakan titik P X, Y ke titik P aksen X aksen, Y aksen adalah X aksen sama dengan PX dikurangi QY tambah C, Y aksen sama dengan plus minus QX tambah PY tambah D dengan P kuadrat tambah Q kuadrat tidak sama dengan 0. Dengan demikian, matriks similaritasnya adalah S sama dengan P negatif Q C plus minus Q plus minus P plus minus T 0, 0, 1 dengan P kuadrat tambah Q kuadrat tidak sama dengan 0. Apabila dilatasinya mempunyai pusat A, B, matriks dilatasinya telah diperlihatkan di atas, yaitu D R0 A kali 1 kurangi R 0 R B kali 1 kurangi R 0, 0, 1. Kita pilih isometrinya adalah isometri langsung. Matrik isometrinya adalah T A negatif BC BAD 0, 0, 1. Maka S sama dengan DT sama dengan R0 A kali 1 kurangi R 0 RB kali 1 kurangi R 0, 0, 1 kali A negatif BC BAD 0, 0, 1 sama dengan RA negatif RB RC tambah A kali 1 kurangi R RB RA RB tambah B kali 1 kurangi R 0, 0, 1 dengan R kuadrat A kuadrat tambah R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0. Misalkan P sama dengan RA, Q sama dengan RB, S sama dengan EC tambah A kali 1 kurangi R dan T sama dengan RD tambah B kali 1 kurangi R. Maka matrik S sama dengan DT dapat ditulis sebagai berikut. S sama dengan DT sama dengan matrik P negatif QS Q P T 001 dengan P kuadrat tambah Q kuadrat tidak sama dengan 0. Dengan demikian juga T merupakan isometri lawan yang dilatasinya mempunyai pusat A, B, maka akan diperoleh matriks similaritas S sama dengan DT yang merupakan similaritas lawan yang sama bentuknya dengan matriks similaritas yang pusat dilatasinya O 0,0. Dengan demikian kita peroleh teorema berikut. Teorema 8.15 teorema persamaan similaritas. Misalkan S adalah similaritas di mana SP sama dengan P aksen dengan PX, Y dan P aksen X aksen, Y aksen. Maka X aksen sama dengan PX dikurangi QY dikurangi S. Y aksen sama dengan plus minus QX tambah PY tambah T dengan P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 0.